Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini kita masak lagi yaitu ayam goreng serundeng dengan cara dikukus. Bumbunya sendiri lebih meresap, jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapkan ayam, ini kurang lebih 1 ekor tapi ukurannya yang kecil ya teman-teman. Kemudian mau aku bumbui dengan bumbu marinasi desaku. Masukkan lada bubuk. Oh iya, tadi sebelumnya aku menambahkan penyedap rasa. Kemudian tambahkan bawang putih bubuk. Selanjutnya ada kelapa parut. Ini nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda ya kelapanya. Dan di sini juga kelapanya aku minta dikupas kulitnya ya, jadi bersih seperti ini. Kembali lagi ke ayamnya. Ini kita aduk ya, gunakan tangan supaya bumbunya tercampur dengan merata ya. Ini enak pakai tangan menurut aku. Kemudian bisa masukkan si kelapa parutnya, kita jadikan menjadi satu seperti ini. Lalu kita aduk lagi. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Setelah kelapa dan bumbunya tercampur seperti ini, di sini mau aku diamkan atau marinasi kurang lebih 1 jam. Aku taruh di lemari es. Siapkan panci kukusan. Di sini kukusannya mau aku alasi dengan daun pisang. Taruh di atasnya seperti ini ya. Kita taruh di atasnya. Ini aku pakai 2 lembar. Kemudian di bawahnya mau aku alasi lagi yaitu dengan bumbu aromatik seperti lengkuas, daun salam, dan serai. Setelah ayamnya sudah dimarinasi selama 1 jam, di sini aku buka dan siap mau aku kukus. Ayamnya yang sudah kita marinasi mau aku taruh di atas panci kukusan seperti ini yang sudah dialasi dengan daun pisang dan ditambah dengan daun salam, lengkuas, dan serai. Untuk airnya sendiri sudah mendidih, usahakan harus mendidih ya teman-teman. Kemudian panci kukusannya mau aku taruh di atasnya. Kukus dengan api sedang. Kemudian mau aku tutup panci kukusnya. Masak kurang lebih 40 menit atau ayamnya sampai matang ya. Dan ini ayamnya sudah matang, sudah dikukus selama 40 menit. Kemudian mau aku angkat dan hilangkan uap panasnya. Dan ini dia ayam kukusnya sudah suhu ruang ya. Uap panasnya sudah agak menghilang. Ini siap kita goreng. Di sini mau aku bagi 2, yang satu mau aku frozen untuk stok dan satunya lagi mau aku goreng. Aku mau panaskan minyak secukupnya aja. Jika sudah panas bisa masukkan si ayamnya. Jangan lupa dibalik sesekali. Untuk ayamnya sendiri tingkat kematangannya sesuaikan dengan selera. Mungkin ada yang suka agak lebih basah atau yang lebih crispy, kering lagi. Karena di sini ayamnya mau aku langsung konsumsi, jadi aku mau agak lebih kering ya. Jika sudah kecoklatan bisa kita kecilkan apinya, kemudian kita angkat satu persatu ayamnya. Kemudian kita tiriskan. Untuk si kelapanya sendiri atau serundengnya bisa kita angkat terpisah seperti ini. Kecilkan apinya ya teman-teman, atau dimatikan juga bisa karena proses masaknya itu masih berlangsung pada saat kita angkat ya.
Kemudian di sini aku lanjut lagi untuk menggoreng si serundengnya sendiri. Ini sudah matang, lalu siap kita sajikan ya dengan ayam gorengnya. Dan ini dia menu kita hari ini, yaitu resep ayam goreng serundeng dengan cara dikukus. Masaknya sederhana, simple, dan mudah. Dimakan dengan nasi hangat dan pakai sambal, itu enak lagi ya. Ini serundengnya memang sengaja dibanyakin ya, karena aku lebih suka untuk dimakan dengan nasi hangatnya. Dan ini dia ayam serundengnya sudah jadi. Bagi kalian yang sudah menyaksikan videonya hingga selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau masak yaitu ayam goreng balado. Ini rasanya enak, jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapin perbumbuannya. Ada cabai merah, ini aku campur dengan cabai keriting. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, kemudian ada serai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ayamnya di sini aku gunakan 1 ekor. Kemudian ayamnya mau aku marinasi dengan bumbu marinasi. Bumbunya jangan semua ya, setengahnya aja, takutnya keasinan. Kemudian kita aduk supaya bumbunya tercampur. Setelah bumbunya tercampur, kemudian kita bisa diamkan beberapa menit. Selagi menunggu ayamnya kita marinasi, aku di sini mau menghaluskan perbumbuannya gunakan blender. Ini bawang merah, bawang putih, ada jahe. Untuk cabenya sendiri sudah aku potong-potong seperti ini supaya mempermudah nanti pada saat menghaluskannya ya. Kemudian aku tambahkan sedikit air atau minyak juga bisa, lalu kita blender. Menurut aku tingkat kehalusannya ini sudah sesuai. Di sini aku siapkan pan dengan minyak secukupnya, gunakan api sedang. Jika sudah panas bisa masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi. Kita goreng ya teman-teman. Jangan lupa kita balik supaya sisi baliknya lagi itu matang merata. Masih gunakan api sedang aja. Untuk ayamnya sendiri di sini aku nggak goreng terlalu kering banget. Menurut aku ini sudah cukup. Mau aku angkat. Untuk ayamnya sendiri kita sisihkan ya. Kemudian aku ini mengurangi minyak ya yang bekas goreng ayam tadi untuk menumis si bumbunya. Ini kita tumis semuanya sampai benar-benar dia matang. Kemudian masukkan daun jeruk dan daun salamnya. Masukkan garam, kaldu bubuknya, kemudian ada gula pasir atau gula putih, kemudian kita aduk lagi supaya tercampur. Jika semuanya sudah tercampur, bisa masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi awal, kemudian kita aduk supaya bumbunya tercampur. Aku menambahkan sedikit air atau secukupnya. Ini aku pakai air bekas blenderan bumbu tadi, nggak apa-apa ya. Lalu kita masak sampai benar-benar airnya itu menyusut dan bumbunya meresap ke ayamnya ya. Di sini aku tutup dan diamkan beberapa saat. Dan ini dia bumbunya sudah meresap dan airnya sendiri terlihat sudah menyusut ya teman-teman. Ini sudah enak, jangan lupa dikoreksi rasa sebelum kita angkat.
Tingkat keasinan atau pedasnya bisa disesuaikan dengan selera. Rasanya sudah pas dan mau aku sajikan. Dan ini dia menu kita hari ini, yaitu ayam goreng balado. Rasanya enak dan cara buatnya cukup mudah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Semoga resepnya bermanfaat. Di sini aku mau makan dengan nasi hangat. Ini enak banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak ikan jangan cuma digoreng aja ya. Masak ikan yang satu ini benar-benar enak, bumbunya meresap ke dalam, dan ini benar-benar enak banget. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama, di sini aku sudah siapkan ikan kembung. Ini aku sudah dicuci bersih, kemudian dibelah jadi dua, dipotong dua bagian. Kemudian ada aromatik, ada serai, jahe, daun jeruk. Aku pakai cabai merah keriting, kemudian bawang merah, bawang bombay, kemudian satu buah tomat merah, kemudian aku gunakan bumbu racik instan. Di sini ikannya setelah dicuci bersih, kemudian mau aku marinasi dengan bumbu racik instan Indofood. Ini gampang banget ya teman-teman, mudah. Kemudian setelah kita taburi, kita diamkan beberapa menit saja supaya bumbunya meresap. Sambil menunggu bumbunya meresap, aku mau panaskan sedikit minyak. Ini dikira-kira aja ya teman-teman dengan banyaknya ikan. Untuk bumbu aromatiknya, serainya digeprek aja seperti ini. Kita pakai ulekan ya. Kemudian ada jahe juga aku geprek lagi. Nggak perlu dihaluskan ya, jadi digeprek-geprek aja aromatiknya. Di sini juga ada daun salam, ada daun jeruk juga. Untuk minyaknya sudah panas, mau aku goreng si ikan kembungnya yang sudah dimarinasi tadi ya pada awal. Jadi dia bumbunya agak meresap ya, jadi nggak terlalu lama juga, nggak apa-apa. Sambil menunggu ikannya matang dan kering, aku mau potong-potong perbumbuannya seperti bawang bombay. Di sini mau aku iris-iris seperti ini aja. Kemudian tomat merahnya juga diiris ya. Untuk potongannya sesuaikan dengan selera, aku potong kasar aja. Jangan lupa ikannya dibalik sesekali, tapi jangan terlalu sering, nanti takutnya hancur bagian ikannya. Aku balik hanya 2 kali aja ya teman-teman. Ini setelah sekali lagi baru bisa diangkat. Untuk si cabai dan bawang merahnya mau aku chopper aja. Jika teman-teman di rumah mau dihaluskan dengan ulekan juga bisa ya teman-teman. Kembali ke ikannya. Ikannya sudah matang, menurut aku ini sudah kering ya, jangan terlalu crispy banget. Jadi ini menurut aku sudah pas, mau aku angkat dan ditiriskan atau disisihkan terlebih dahulu. Di pan yang lain aku sudah siapkan minyak ya. Ini minyak bekas goreng tadi si ikannya, sedikit aja kita sisihkan sedikit. Kemudian untuk menggoreng si bawang bombaynya, kita tumis sampai benar-benar dia itu layu dan wangi ya. Setelah bawangnya sudah harum seperti ini, bisa masukkan bumbu yang lainnya. Ini cabai aku masukkan, kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan bumbu aromatik dan irisan tomatnya. Masukkan garam, ini kurang lebih setengah sendok teh ya. Kemudian penyedap rasa dan ada gula putih. Kita aduk lagi sampai tercampur. Teman-teman, ini tadi aku nggak kasih air ya, karena sudah berair dari si tomatnya ini. Masih kita masak lagi sampai bumbunya benar-benar matang. Dan ini sudah harum banget, dari serainya sendiri udah tercium ya.
supaya bumbunya nggak terlalu kering banget, aku tambahin sedikit air. Jika airnya sudah mendidih, masukkan si ikan yang sudah digoreng ya. Kemudian aduk sampai bumbunya tercampur antara si ikan dan bumbunya ini meresap. Jangan lupa dikoreksi rasa, jika kurang garam bisa ditambahkan, tapi menurut aku ini sudah oke. Tadi aku udah koreksi rasa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Ini ikannya sudah matang ya teman-teman, siap mau aku angkat. Nggak usah lama-lama karena si bumbu dan ikannya tadi sudah matang, sudah digoreng waktu awal. Dan ini mau aku matikan apinya dan siap disajikan ya. Aku siapin piringnya dulu. Dan ini aku siapin wadah seperti ini aja. Kemudian kita taruh atau sajikan seperti ini ya. Ikan kembungnya ini sudah enak banget, sudah ada bumbunya, jadi bervariasi ya, nggak cuma digoreng aja. Ini pakai nasi putih pun sudah enak, tambah lagi dengan kerupuk lebih nikmat lagi. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa di-recook di rumah. Terima kasih banyak. Di sini aku mau icip-icip ya, mau ambil nasi putih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Punya ikan jangan cuma digoreng ya, dimasak seperti ini rasanya enak, lembut, dan bikin nagih. Di sini aku udah siapin bahan-bahan dan perbumbuannya. Aku gunakan ikan kembung, kemudian aku potong dua seperti ini. Kemudian ada daun kemangi. Di sini juga aku gunakan bumbu tom yum, ada gula putih, penyedap rasa, garam, ada bawang merah, bawang putih, tomat, ada serai, jahe, daun jeruk, dan ada cabai rawit. Kemudian perbumbuannya mau aku iris-iris seperti ini. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk tomat dan serainya juga diiris ya, bebas mau kecil-kecil atau lebih besar lagi seperti ini juga bisa. Perbumbuannya sudah siap semuanya, ini sudah aku potong-potong. Kemudian lanjut lagi, di sini aku panaskan pan dengan sedikit minyak, gunakan api sedang. Untuk minyak sayurnya sendiri dikira-kira aja ya, jangan terlalu banyak. Jika sudah panas bisa masukkan perbawangannya, bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris. Kita tumis sampai benar-benar dia harum. Masukkan si daun jeruknya, kemudian ada serai dan jahe yang sudah diiris. Kenapa aku masukkan bumbu ini awal ya? Karena supaya si jahenya dan si serainya ini keluar aromanya. Ini harum banget di sini. Jika perbawangannya sudah harum dan layu seperti ini, bisa masukkan bumbu tom yum. Aku gunakan bumbu tom yum yang seperti ini, cukup 1 saset saja. Kemudian kita aduk supaya bumbunya tercampur. Kemudian aku menambahkan air kurang lebih 1 cangkir aja ya. Untuk airnya sendiri bebas, boleh air yang sudah matang atau air yang belum matang juga bisa. Kemudian masukkan ikan yang sudah dicuci bersih. Sebelumnya sudah aku lumuri dengan air jeruk nipis atau jeruk lemon supaya nggak terlalu amis. Di sini aku tutup ya supaya matangnya itu lebih merata lagi. Jika si ikannya sudah matang,
Kita lihat seperti ini ya, jangan dibolak-balik, sesekali aja karena takut si ikannya itu hancur. Masukkan perbumbuan lainnya seperti gula, penyedap rasa, dan garam. Jika suka bisa masukkan MSG atau micin. Lalu kita aduk lagi supaya bumbunya tercampur. Di sini juga aku mau menambahkan cabai rawit supaya lebih pedas lagi. Bagi yang kurang suka pedas bisa di skip ya untuk pemakaian si cabai rawitnya. Kemudian bisa masukkan irisan tomat merah dan tomat hijau. Selanjutnya yang terakhir bisa masukkan sayuran daun kemangi. Ini masukannya terakhir aja ya jika mau diangkat supaya teksturnya itu nggak terlalu kematangan. Dan ini dia ya, ini sebelum diangkat terlihat si cabai dan si tomatnya sudah layu dan si ikannya juga sudah matang sempurna. Terlihat ya, sangat lembut. Dan ini siap aku angkat. Aku matikan dulu apinya dan siap disajikan. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu ikan dengan kuah tom yumnya yang seger. Cocok banget untuk lauk buka puasa ataupun sahur. Disajikan selagi hangat itu lebih enak lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Sampai di sini dulu ya resep kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.